Halo, selamat pagi anak-anak Mistika semuanya. Berjumpa lagi ya di hari Selasa. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini masih dengan Mistika. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita ada di bab 2 ya, Nak. Kemarin kita sudah ngerjain tugas, sudah membahas juga bahasa Indonesia, sudah ulangan juga ya. Nah, sekarang kita di tema 2 ya. Berhubung bahasa Indonesia ini banyak babnya ya, banyak yang harus dipelajari. Jadi silakan buka langsung buku kalian halaman 15-16 ya. Nah, kita di KD yang baru ya, Nak ya. Kemarin kita di KD 3.1. Nah, sekarang kita ada di KD 3.2 ya. Mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuannya hari ini Miss akan menjelaskan mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, lihat bukumu halaman 16 sayang. Oke, nah di sana itu ada teks pengantar ya sebelum kita masuk ya. Nah, di sana ada teks ya, informasi isi buku ya, dari sebuah isi buku ya. Nah, segala hal tentang air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Buku ini diterjemahkan oleh Damaring Tias Wulandari dan telah diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2009. Buku ini menjelaskan peran air yang sangat penting bagi tubuh manusia, yaitu manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Buku ini juga menyampaikan berbagai pengetahuan tentang air, mulai dari unsur-unsur air, siklus air, keberadaan air di bumi, fakta tentang air, jumlah air dalam tubuh kita, hingga jenis air. Buku Segala Tentang Air dilengkapi gambar-gambar berwarna-warni yang dapat membantu pembaca untuk lebih cepat memahami informasi-informasi tersebut. Nah, gambar yang berwarna-warni tersebut juga dapat menarik minat pembaca untuk menyelesaikan buku tersebut. Nah, tadi itu teks tentang penjelasan isi buku ya, Nak ya, tentang air ya. Segala tentang air. Nah, lihat tuh covernya bagus sekali ya. Ada air ya, seperti itu warnanya biru ya. Di sana juga ada keterangannya, Nak tuh. Nah, ada sains di sekitarmu ya. Nah, segala hal tentang air. Di sana bagus sekali packagingnya ya, dan ada kayak penjelasan tentang buku tersebut. Oke, nah di sini ada 5 pernyataan gitu ya, seperti 5 jawaban gitu ya, dan kalian disuruh memilih atau melingkari kata tanya apa yang cocok untuk jawaban-jawaban itu atau untuk pernyataan-pernyataan itu. Nah, kalau nanti kalian tahu, kalian lingkari saja, Nak ya, lingkari kata kunci yang cocok atau lingkari kata tanya yang cocok. Misalnya nomor 1, segala hal tentang air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Kata tanya yang cocok adalah kata apa ya. Misalnya jenis pertanyaannya adalah apakah buku Segala Hal Tentang Air merupakan buku terjemahan? Nah, nanti kalian bisa jawab, ya, buku Segala Hal Tentang Air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak ya. Nah, oke, yang kedua di sini. Nah, di sini belum dipilih, kalian tugasnya memilih ya. Buku ini diterjemahkan oleh Damaring Tias Wulandari. Oke, kata kuncinya di sini adalah ada nama orang. Nama orangnya adalah siapa? Ya, Damaring Tias Wulandari. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Berarti kalau di sini ada nama orang, kalian nanyanya apa? Di mana atau siapa? Ya, benar, siapa. Karena siapa itu biasanya ya menyebutkan nama orang atau jabatan atau pekerjaan ya. Oke, kita ke nomor 3. 3 ini ada pernyataan sebagai berikut. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2009. Nah, di sini dijelaskan bahwa diterbitkan oleh penerbit Erlangga.
pada tahun 2009. Di sini kata kuncinya adalah ada tahunnya. Nah, kalau ngomongin tahun berarti kata tanya yang tepat apa? Ya, kapan? Kapan tepatnya? Ya, tahun 2009. Begitu ya, Nak ya? Nah, coba kalian lingkari nomor 4 dan nomor 5. Nanti kalau sudah kirim ke Miss ya. Miss mau lihat apakah benar ataukah tidak jawaban kalian. Nah, kita ke bagian halaman 17 ya, Nak ya. Di sana ada bagian A, menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Nah, buku mengandung beragam informasi. Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Dalam buku ataupun papan pengumuman, informasi seringkali ditulis secara lebih singkat, yaitu info. Ya. Di buku kalian itu juga ada halaman 17 ya, info ya. Bacaannya seperti itu. Informasi yang terdapat dalam buku bisa diuraikan secara lebih detail ke dalam 6 jenis aspek. Nah, ke-6 jenis aspek tersebut ditentukan berdasarkan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Ayo, aspek-aspek itu apa aja, Nak? Oke, kita pelajarin ya. Yang pertama, lihat, perhatikan di sini ada pohon ya. Ada pohon aspek. Pohon apel ya, berisi aspek-aspek. Yang pertama ada aspek apa? Aspek apa ini, Nak? Biasanya menunjukkan tentang penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Nah, kemudian ada aspek di mana? Aspek di mana ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Ingat ya, penyebutan atau penjelasan tentang tempat. Namanya di mana? Di mana tempatnya? Nah, kalian jelaskan, misalnya kamu sekolah di mana, boleh, atau di mana kamu sekolah, di SD Tunas Bangsa, bisa kan? Bisa, oke. Kemudian ada aspek kapan. Aspek kapan ini menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Contoh, kapan lomba Olimpiade Tokyo diadakan? Jawabannya misalnya, bulan Juli 2021. Oke. Seperti itu ya, Nak ya. Atau misalnya kapan kamu pergi ke sekolah? Pada pagi hari pukul 7 misalnya, seperti itu. Nah, kemudian ada aspek siapa. Aspek siapa ini biasanya menunjukkan penyebutan nama orang ya, Nak ya. Nama orang, jabatan atau pekerjaan. Misalnya, siapa nama orang tuamu? Nama orang tuaku misalnya Adi, Pak Adi dan Ibu Ratna, misalnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada aspek mengapa. Aspek mengapa ini menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Misalnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Misalnya dalam kecelakaan, misalnya kayak gitu ya. Misalnya juga, mengapa kamu terlambat datang hari ini? Nah, dijelaskan karena misalnya ban motor papa saya bocor, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada aspek bagaimana. Nah, aspek bagaimana ini menunjukkan keterangan cara atau proses ya, penjelasan misalnya ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh ya. Contohnya misalnya bagaimana kupu-kupu dapat terbang, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya bagaimana misalnya proses nyamuk bertelur gitu ya, itu boleh ya, seperti itu. Nah, untuk yang aspek ini tadi itu ada 6 aspek ya, Nak ya. Ada apa ya, apa tuh ya biasalah, apa misalnya apa kabar, bisa nanya ini tuh ya, Nak ya. Atau misalnya apakah kamu sudah makan, seperti itu ya, menanyakan seperti itu bisa menggunakan kata apa, itu umum ya, Nak ya. Menggunakan kata apa. Apakah informasi berikut termasuk ke dalam aspek itu, misalnya di mana atau siapa, itu bisa juga buat pertanyaan seperti itu. Nah, aspek apa, aspek di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini juga sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, sampai sini paham nggak, Nak? Yang bisa harap kalian paham ya. Oke. Kemudian di halaman selanjutnya ada 18, itu ada contoh teks bacaan ya. Nah,
Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, setelah membaca teks ini ya nak ya, kita dapat informasi sebagai berikut. Apa aja informasinya? Kalian buat kotak seperti ini ya. Nah, ini ada kotak. Ini ada 1, 2, dan 3. Berarti informasi yang kita dapatkan itu misalnya ada 3. Yang pertama, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Kata yang cocok yaitu kata tanya apa. Misalnya, kalian buat pertanyaan gini, apakah yang dimaksud dengan banjir? Nah, bisa tuh jawabannya adalah banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Nah, begitu ya. Misalnya, yang kedua, kita dapat informasi dari teks tadi yaitu banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Nah, kata tanya yang cocok yaitu kata mengapa. Bagaimana cara membuat soalnya? Misalnya soalnya seperti ini. Mengapa banjir dapat terjadi? Nah, jawabannya banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Gampang kan, Nak? Gampang. Kalian cocokin aspek tanyanya itu ya, aspek-aspek kata tanyanya itu kepada pernyataan atau informasi yang kalian dapatkan. Yang ketiga, misalnya informasi yang kita dapatkan adalah sesuai dengan teks ya, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kata tanya yang cocok adalah kata siapa. Jadi, misalnya kalian akan buat pertanyaan seperti ini. Siapakah yang dirugikan, atau misalnya siapakah yang kehilangan tempat tinggalnya setelah banjir gitu ya. Baru kalian jawab misalnya masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya ya. Siapa di sana ada jelas, di situ ada kata masyarakat ya. Masyarakat adalah orang yang tinggal dekat situ ya. Nah, ini adalah contoh tadi informasi yang didapat kita hubungkan dengan kalimat kata tanya ya, kayak aspek tanya gitu ya. Ada apa, siapa, mengapa gitu ya, dan lain-lain ya. Nah, oke, di sini ya ada kuis ya. Nanti Miss tulis di situ kuisnya ya. Kalian beli checklist mana aspek yang paling tepat ya. Ini kuis adalah tugas untuk kalian ya. Nah, ada juga di halaman 19 itu ada tugas ya, kegiatan 2.1 menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Nah, buku apa yang biasanya kalian baca? Nah, nanti kalian fotoin bukunya ya, terus kalian tulis judul bukunya di situ, terus kalian tulis aspek apa itu, informasi yang kamu dapatkan apa ya. Dari situ kalian hubungkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tugasnya buat kalian, tugas yang pertama ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, penjelasan Miss yang kedua, yang bagian B halaman 20 ya, menemukan 6 aspek informasi dari isi buku. Setelah mengenal informasi yang tergolong, aspek-aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, pada bagian sebelumnya, sekarang kamu bisa memperdalam pengetahuanmu dengan menerapkan pembelajaran tersebut untuk memahami isi buku ya. Nah, menemukan 6 aspek informasi dari isi buku ya nak ya. Nah, ini mirip yang tadi ya, mirip, cuman ini langsung kita temukan dalam teks ya. Nah, tidak semua buku ini nak mengandung informasi yang bisa digolongkan ke dalam aspek. Jadi gak semua ada kata apanya ya, gak semua ada aspek di mananya, gak semua ada aspek kapan, gak semua juga ada aspek siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Ada juga yang hanya sebagian ya, mungkin di dalam teks tuh hanya ada aspek apa, aspek di mana, aspek kapan, aspek siapa, seperti itu ya. Gak semuanya ada ya. Nah, makanya carilah cerita yang mendukung semua aspek ya. Kalian baca dulu, jangan asal comot. Baca dulu teksnya, baru kamu bisa klasifikasikan atau kalian bisa telaah gitu ya. Oke, ini di sini ada buku tentang teman baikku ya.
Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hubery ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Ya, bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Oke, dari paragraf 1. Nah, di sini ada aspek apa saja, Nak? Nah, oke, nih yang warna biru ya, Miss jelaskan ya. Nah, mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Ini aspek apa? Di sana ada penjelasan tentang buku. Ya, ini aspek apa? Misalnya pertanyaannya, apa isi buku Teman Baikku? Misalnya karya Julia Hubery. Nah, misalnya kalian jawab, buku ini mengisahkan tentang persahabatan panda dan monyet. Bisa seperti itu ya, nah aspeknya ya. Aspek apa? Kemudian di sini ada yang warna hijau, ini ya, Nak. Di sini juga terdapat aspek siapa atau penjelasan tokoh dalam buku. Nah, di sini sudah jelas ada nama orangnya. Misalnya, kalau kalian buat pertanyaan, siapa tokoh dalam cerita Teman Baikku? Ya, jawabannya adalah panda dan monyet. Sampai sini paham? Jelas sekali tuh, Nak. Tinggal kalian lingkarin atau garis-garisin aja ya. Oke, next. Paragraf kedua. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujuinya dengan angkuhnya. Monyet melompat, meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau." Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun panda tetap tenang berenang ke dalam sungai. Walaupun kedinginan, dengan penuh kesabaran panda terus menelusuri sungai. Oke, perhatikan. Di sini ada aspek apa saja? Ya, seperti yang sudah Miss garis di sini ya. Di sini ada dua aspek yang kita temukan, yaitu aspek kapan dan aspek di mana. Lihat yang warna biru. Ini menunjukkan aspek kapan atau penjelasan waktu dalam buku. Waktunya kapan? Pada hari pertama musim semi. Nah, yang kedua, yang warna hijau. Ini ada aspek di mana? Lokasi ya, menunjukkan penjelasan tempat ya atau lokasi dalam buku tersebut. Di mana lokasinya, Nak? Di tepi sungai. Miss, ada aspek siapa di sana? Iya, memang ada panda, ada monyet ya. Tapi tadi kita sudah bahas di atas ya. Jadi kita fokus ke aspek lain yang belum kita temukan. Oke? Nah, sampai sini paham? Nih enak banget nih ya. Sudah ada penjelasannya. Kemudian di paragraf 3. Karena terlalu tergesa-gesa, agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun minta maaf pada panda karena telah egois. Akhirnya mereka kembali menjadi sahabat yang baik. Nah, sumber dari Elanga for Kids. Dari sini, Nak, kita juga dapat dua aspek. Yang pertama, ada aspek mengapa, yang kedua ada aspek bagaimana. Perhatikan yang Miss tandai warna biru. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Ya. Nah, ini, Nak, ini penjelasan mengapa, penjelasan alasan dalam buku ya, alasannya. Nah, kalian bisa buat pertanyaan misalnya, mengapa monyet terjatuh ke dalam sungai? Misalnya, karena terlalu tergesa-gesa agar menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Bisa kan? Nyambung ya. Nah, kemudian aspek bagaimana? Perhatikan ya, yang berwarna
Sorry, yang berwarna hijau ya. Ya, perhatikan ya, Nak ya. Oke. Bagaimana ya penjelasan keterangan cara dalam buku ya? Misalnya kalian bilang, bagaimana cara panda menolong sahabatnya? Dengan cara panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Oke, jelas sekali ya, Nak ya. Di sini ya ada cara ya. Nah, yang warna hijau ini sudah membuktikan atau menjelaskan ya. Oke, sampai sini paham, Nak? Oke, paham lah ya. Ini gampang banget. Di buku kalian pun sudah ada coret-coretnya. Gampang, nggak perlu digaris lagi. Sudah ada di sana ya. Oke, Miss harap kalian paham tentang penjelasan Miss Deka. Ini hanya tentang pertanyaan seperti kalimat tanya ya, yang ini tapi sudah ada jawabannya. Kalian tinggal buat pertanyaannya aja. Nah, seperti itu. Nah, tapi bedanya di sini kalian harus menganalisis ya, mencari ini aspek apa. Ini aspek apa. Tapi biar enak mencari aspeknya, kalian hubungkan misalnya itu dengan suatu pertanyaan yang misalnya cocok nggak nih kalau saya kasih mengapa? Oh, ini termasuk apa ya? Saya bingung misalnya kayak gitu. Kalian klasifikasikan, kalian cari, identifikasi dulu. Ini jenis kalimatnya apa, jenisnya apa gitu ya. Oh, ini ada nama orang, berarti aspek siapa? Oh, ini ada nama tempat, berarti di mana gitu ya. Oh, misalnya ini ada penjelasan tentang buku, ya aspek apa berarti gitu kan. Nah, dan lain sebagainya ya, Nak ya. Banyak sekali yang bisa kalian gali ya. Kalian baca dulu baru kalian cari tahu ya. Jangan asal ya. Oke. Nah, kemudian di halaman 21 itu juga ada tugas ya. Kuis 1, kuis dan juga kegiatan 2.2 ya. Untuk kuis ini biasa membaca informasi dalam buku yang berjudul Pip Kecil dan Harapan Pelangi. Berikut ya. Setelah itu jawablah pertanyaan di bawahnya ya, Nak ya. Nah, itu sudah ada nomor-nomornya. Kalian tinggal tergolong mana, aspek apa atau aspek apa aja gitu ya. Di situ sudah ada. Tinggal kalian pilih aja ya. Aspek yang mana ya. Oke, yang kegiatan 2.2 itu menemukan aspek-aspek informasi dalam isi buku. Kalian cari buku ya, buku bacaan ya. Pilih salah satu buku fiksi. Nah, lalu tulis judul dan nama pengarangnya ya. Terus kemudian kalian baca, betul-betul baca ya. Kalian tulis informasi yang kamu temukan, terus kalian golongkan itu termasuk aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Bila perlu lihat contoh yang di halaman sebelumnya yang dijelaskan tadi halaman 20. Kalian buat tanda-tanda seperti itu biar enak ya. Kemudian atau kalian buat checklist ya. Buat checklist seperti sebelumnya ya. Informasinya apa, terus kalian kasih checklist itu termasuk aspek apa, di mana, siapa dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah nanti dikumpulkan di foto ke Miss Deka ya, dikumpul secara pribadi. Miss Deka mau lihat sejauh mana kalian dapat memahami apa yang Miss jelaskan. Oke? Nah, itu tadi penjelasan tentang menemukan 6 aspek ya. Kemudian menguraikan juga informasi dalam buku melalui kata tanya ya. Oke, Miss harap kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan. Kalau kurang paham, japri aja ke Miss Deka ya, Nak ya. Tanya langsung sama Miss Deka apa yang kurang. Nanti biar Miss jelaskan lagi ke kalian kalau memang kurang paham. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka ya. Tugasnya berarti ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tugas. Nah, itu boleh difoto ya. Nanti dikirimkan Miss Deka ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa, bye-bye.